Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi ini, anak-anakku semua, kelas 7, saya akan mereview kembali pertemuan ke-1 sampai dengan ke-4, yaitu mengenai besaran dan pengukuran. Jadi karena tanggal 17 kemarin kita off ya, maka hari ini nanti saya akan mengulangi kembali pembelajaran yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-4. Sebelum kita masuk pembelajaran, saya akan mengevaluasi pertemuan pada tanggal 10 Agustus 2010. Nah, karena anak-anakku semuanya sudah masuk ke jenjang SMP, jadi saya harapkan setiap kali pembelajaran ya, setiap kali pembelajaran harus mematuhi atau mengikuti aturan yang ada. Jadi pada tanggal 10 kemarin saya sudah memberikan contoh ya, saya sudah memberikan contoh seperti ini ya. Misalkan evaluasi IPA ya, Bu Hertin. Nah, ini yang saya contohkan seperti ini. Evaluasi IPA, ada tulisannya Bu Hertin, terus nama lengkap, kelasnya. Nah, tapi masih ada beberapa anak yang tidak mengikuti aturan dari saya. Kenapa Bu harus seperti itu? Kenapa harus ada evaluasi IPA? Kenapa harus ada tulisannya Bu Hertin? Nah, karena pengajar IPA tidak hanya Bu Hertin saja. Ada Bu Sunarti, ada Pak Ahmad Tumijan, ada Pak Ibrahim Asip ya. Biar Bapak dan Ibu guru juga tidak akan bingung mencari tugas kalian. Karena kalau nanti terbawa oleh Bapak Ibu guru lain, itu akan menyulitkan kami dan akan menyulitkan kalian sendiri ya. Saya berikan contohnya, ada banyak yang tidak sama. Nah, seperti ini juga tidak sama. Tidak sama sesuai yang saya tuliskan kemarin. Itu yang pertama. Untuk evaluasi yang kedua, kemarin saya minta evaluasinya, saya suruh menyebutkan ada 10 benda yang dapat kalian ukur di rumah kalian masing-masing. Nah, saya berikan contoh kemarin panjang jendela dan panjang buku paket IPA misalkan. Nah, saya memberikan contohnya 2 ya. Yang saya tuliskan besarannya adalah panjang. Satuan bakunya menggunakan sentimeter dan satuan tak bakunya menggunakan jengkal. Nah, hampir semua anak-anak mengerjakannya sama seperti saya yang diukur, besarannya panjang semuanya dari nomor 1 sampai nomor 10 ini panjang semuanya. Nilainya sentimeter semuanya. Satuan bakunya, satuan tak bakunya jengkal semuanya. Ini hampir semuanya. Ada 90% mengumpulkan seperti ini. Tapi ada beberapa anak yang kreatif yang diukur tidak hanya panjang, ada yang massa dan ada yang volume. Nah, seperti ini. Ini ada yang massa dan ada yang
volume. Yang saya minta adalah kreasi dari kalian seperti ini. Akan tetapi, nah yang berikutnya, evaluasi yang berikutnya, akan tetapi untuk satuan baku dan satuan tak bakunya ini ada yang masih kurang tepat. Ya, di sini disebutkan misalkan di sini batu, besaran yang diukur massa. Nilai satuan bakunya 2 kilogram. Apakah batu ini benar-benar kalian hitung? Nah, yang saya tanyakan seperti itu. Nilai satuan tak baku dari batu 20 tempurung kelapa. Apakah memang benar-benar kalian hitung menggunakan tempurung kelapa? Yang saya inginkan adalah kalian menyatakan yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang ada di rumah kalian masing-masing, bukan mencari atau mengada-ada. Ini juga ada ban sepeda, massanya 10 kg. Nilai satuan bakunya 100 kaleng. Nah, apa mungkin ban sepeda bisa diukur menggunakan kaleng? Nah, ini tolong kalian pahami di sini. Yang saya minta adalah kalian bisa belajar di rumah. Jadi apa yang sudah kalian dapatkan diajari lagi ya di rumah. Misalkan yang betul itu, misalkan di rumah kan ada beras ya, beras ibunya misalkan baru beli 1 sak itu ada 5 kg. Nah, ketika kalian ukur, itu kan sudah beli dari toko misalkan 5 kg, itu satuan bakunya. Nah, satuan tak bakunya bagaimana mengukurnya? Ya, kalian benar-benar mengukur. Dari 5 kg itu kalian ukur misalkan yang ada apa di rumah. Misalkan cup. Jadi gelasnya dari Magicom biasanya ya. Biasanya ibu kalian menggunakan takaran cupnya, gelasnya Magicom. Nah, ya kalian ukur menggunakan cupnya Magicom itu. Misalkan 20 cup, 20 gelas misalkan untuk takaran Magicom. Itu yang saya inginkan seperti itu. Yang berikutnya misalkan masak telur. Nah, itu kan masak telur lah. Telur apa bisa diukur menggunakan gelas atau menggunakan wadah? Nah, tidak, itu kan telur kan bijian, ya ditulis saja. Jadi jangan terlalu mengada-ada. Kemudian yang terakhir adalah tugas kalian pengumpulannya melalui 2. Yang pertama link yang sudah saya kirimkan di grup kelas kalian masing-masing. Dan yang kedua, ini tugas kalian yang kertas aslinya setelah difoto dimasukkan ke link itu dikumpulkan ke sekolah. Tapi untuk pertemuan keempat kemarin masih banyak yang belum masuk ke saya. Ya. Jadi mohon diperhatikan, yang sudah saya kirim ke grup masing-masing grup, sudah saya titipkan ke wali kelas, mohon segera mengumpulkan. Jika takut tidak sampai kepada saya, mohon langsung saja kirim ke WA. Ya, WA saya sudah kemungkinan sudah kalian simpan semuanya. Silakan kirim di foto. Jadi kalian nanti ngumpulkannya 2 kali, dikirim ke WA dan ke sekolah. Misalkan takut sudah ngumpulkan di sekolah tapi kok belum tercatat, seperti itu. Jadi evaluasi untuk pertemuan yang kemarin sudah saya sebutkan tadi ada 4, mohon diperhatikan lagi untuk pertemuan berikutnya, pertemuan hari ini dan seterusnya mohon diperhatikan lagi ketentuannya.
Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan review kembali pertemuan 1 sampai pertemuan keempat, yaitu mengenai besaran dan pengukuran. Terima kasih anak-anakku, silakan kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan pagi ini ya, Bu Hertin mau memberikan ringkasan atau rangkuman dari pembelajaran sebelum-sebelumnya. Jadi 4 kali pertemuan kemarin akan saya bahas kembali pada pagi hari ini. Kita sudah belajar mengenai besaran pokok dan besaran turunan serta pengukuran. Jadi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku, silakan kita mulai ya. Kita mengingat kembali pembelajaran sebelumnya, yaitu silakan dilihat mulai dari pertama, yaitu pengukuran. Ya. Pengukuran apa yang kita lakukan kemarin, apa yang sudah kita bahas kemarin, yaitu mengenai pengertian dari pengukuran, yaitu membandingkan suatu besaran dengan satuan. Nah, ada besaran, ada satuan. Nah, besaran itu apa? Kita sudah tahu besaran itu sesuatu yang dapat dihitung. Nah, apa saja yang kita hitung? Ada panjang, ada massa, ada waktu. Nah, dari berbagai besaran itu bisa dikelompokkan jadi 2. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, nanti kita akan bahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Di sini saya hanya mengingatkan kembali ya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, jadi kita bisa membahas. Jadi setiap kali ada kesempatan, walaupun pertemuan secara online, kita hanya lewat HP saja, kita bisa mengingat. Kemudian sistem internasional, ini sudah kesepakatan dari berbagai negara untuk menggunakan satuan ini. Kemudian ini nanti akan kita bahas juga, saya tunjukkan juga contoh-contoh alat ukur dalam besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, dan besaran suhu. Ya, mudah-mudahan melalui peta konsep ini kalian bisa paham apa saja yang sudah kita bahas 1 bulan kemarin. Ya, 4 kali pertemuan kemarin kita sudah membahas ini semua. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Berikutnya, nah ini saya tunjukkan 7 besaran pokok. Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, kuat arus, jumlah molekul zat, dan intensitas cahaya. Jadi 7 besaran pokok ini harus kalian hafalkan. Minimal tahu 7 ini. Untuk besaran turunan nanti mengikuti.
Kenapa Bu harus dihafalkan? Apa gunanya ini? Kalau kalian sudah hafal 7 besaran pokok ini sebagai kunci untuk mempelajari besaran turunan. Jadi yang berikutnya nanti kalau kalian paham tentang 7 besaran pokok, insya Allah untuk besaran turunan kalian bisa paham. Ya, ini satuan SI. Satuan SI tadi yang sudah disebutkan, sistem internasional. Ya, untuk panjang satuannya meter, untuk massa kilogram, untuk waktu satuannya adalah sekon, untuk suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, jumlah molekul zat satuannya mol, intensitas cahaya satuannya candela. Nah, ini lambangnya bisa kalian lihat sendiri. Kemudian, nah ini saya tampilkan ada besaran turunan. Nah, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini contohnya ada 10 besaran turunan. Kalau ada yang tanya, Bu, besaran turunan itu apakah jumlahnya hanya 10? Jawabnya adalah tidak. Besaran turunan itu ada banyak sekali. Nah, makanya seperti tadi saya jelaskan, kalau kalian harus hafal 7 besaran pokok. Kenapa? Ya untuk biar tahu, biar paham. Ya, jadi selain 7 besaran pokok yang saya jelaskan tadi berarti merupakan besaran turunan. Nah, yang biasanya yang paling familiar kita ketahui yaitu kita mengukur luas. Luas di sini rumusnya panjang kali lebar. Satuannya panjang ini meter, satuannya lebar ini meter. Berarti meter dikalikan meter yaitu meter pangkat 2. Kemudian volume ada 3, panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Berarti kan meternya ada 3 kali. Berarti satuannya meter pangkat 3. Nah, terus kemudian ini kecepatan. Ketika kalian naik sepeda motor, nah, ini punya kecepatan. Rumusnya kecepatannya apa? Perpindahan atau jarak dibagi waktu. Nah, satuannya apa? Perpindahan atau jarak ini satuannya meter. Per waktu ini satuannya sekon. Nah, kemudian berikutnya percepatan. Percepatan ini A, rumusnya kecepatan dibagi waktu. Yang tadi kan satuannya kecepatan meter per sekon pangkat 2. Nah, berarti mohon maaf, yang kecepatan tadi satuannya meter per sekon. Kemudian, nah untuk percepatan dibagi lagi dengan waktu, berarti kan waktunya ada 2 kali, berarti jadinya meter per sekon pangkat 2. Nah, ini yang saya jelaskan ini yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang berikutnya ini, untuk massa jenis, gaya, momentum, ini nanti bertahap ya anak-anakku. Kalau kita sudah diberi kesempatan, mudah-mudahan segera kita bisa masuk, segera kita bisa bertatap muka. Nanti akan saya jelaskan lanjutannya mengenai massa jenis, gaya, momentum, energi kinetik, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini saya tampilkan berbagai macam contoh alat ukur panjang. Jadi ada meteran, meteran kelos, ada penggaris, ada mikrometer, dan ada jangka sorong. Kalau ada yang tanya, Bu, mikrometer itu yang seperti apa? Bu, jangka sorong itu yang seperti apa? Nanti ya anak-anakku, nanti kalau kita sudah bertemu, kita bisa bertatap muka di sekolah, nanti saya tunjukkan. Jadi sementara kalian lihat dulu gambarnya. Nah, ini alat ukur massa, ada timbangan digital, timbangan dacin, ada timbangan gantung, timbangan duduk, dan neraca. Nah, ini mungkin semuanya sudah tahu semua dan tidak asing. Kemudian ini alat ukur waktu, ya, ada stopwatch sama arloji. Ini kalian sudah tahu semuanya.
Kemudian alat ukur suhu, termometer, ada termometer ruang ataupun termometer badan untuk mengukur suhu badan ataupun suhu ruang. Yang berikutnya alat ukur arus listrik. Ini namanya ampermeter untuk mengukur banyaknya arus listrik yang masuk. Kemudian ini alat ukur intensitas cahaya, ya. Ini namanya multimeter. Kemudian alat ukur jumlah zat, pH meter atau suhu zat, itu namanya TDS meter. Nah, jadi yang sudah saya sebutkan tadi adalah berbagai macam contoh alat ukur untuk besaran pokok, ya. Mungkin yang belum begitu familiar nanti kita bisa lihat ketika kita tatap muka nanti. Nah, berikut ini saya sajikan video pembelajaran, ya anak-anakku, silakan disimak. Nanti untuk evaluasi hari ini kita akan meringkas, merangkum dari video ini nanti apa yang kalian dapatkan. Jadi apa saja yang bisa kalian pelajari lewat video ini, nanti kalian tulis, kalian kirimkan ke link yang sudah saya siapkan di slide berikutnya. Bertemu lagi dengan Tika di Go Smart and Fun. Kali ini Tika berada di rumah karena hari ini sekolah libur. Mari kita cari tahu apa saja yang dapat kita pelajari di sekitar lingkungan rumah kita. Tika sekarang ingin menonton televisi. Teman-teman, perlu kalian tahu ada aturan untuk menonton televisi. Saat menghidupkan televisi, kita harus berhati-hati karena dialiri arus listrik. Arus listrik dapat membahayakan kita apabila tersengat. Yang kedua, kita tidak boleh menonton terlalu dekat karena dapat merusak mata kita. Minimal jarak kita menonton adalah 4 meter. Yang ketiga, kita tidak boleh menonton dengan suara yang terlalu keras dapat mengganggu tetangga kita. Yang keempat, ketika selesai menonton, matikan lagi televisi kita agar berhemat membayar rekening listrik. Nah, acara kesukaan Tika sudah selesai. Sekarang Tika ingin bermain sepeda karena dapat menyehatkan badan. Tahukah kalian, bersepeda pun kita harus tertib dengan peraturannya. Jangan terlalu ke tengah. Bersepedalah di jalur kiri karena jalur yang lain dipergunakan untuk kendaraan yang lebih besar. Posisi Tika sekarang ada di jalur sebelah kiri. Untuk tahu posisi kirimu, coba kamu pergunakan tangan kirimu sebagai penunjuk. Kita tidak boleh kebut-kebutan karena jika terlalu cepat kita bisa menabrak. Jangan berjajar sambil mengobrol karena kita dapat mengganggu pengguna jalan yang lain. Selalu perhatikan ke depan dan memperhatikan rambu lalu lintas. Aduh, baju Tika kotor. Pasti dimarahi ibu. Tika harus minta maaf. Akan Tika buatkan kartu permintaan maaf agar ibu tidak marah. Pernahkah kalian membuat kartu ucapan maaf? Lihat kartu Tika berikut. Ibu, maafkan Tika. Baju Tika kotor terkena tanah. Tika menyesal karena tidak berhati-hati. Maafkan Tika ya. Tadi kalian dijelaskan jarak untuk menonton televisi adalah 4 meter. Apakah kalian mengerti apa itu satuan panjang meter?
Mari sekarang kita pelajari. Kita bisa mengukur panjang benda menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Mengukur panjang benda menggunakan satuan yang tidak baku artinya kita menggunakan anggota tubuh atau benda di sekitar kita. Seperti contoh, jika kita menggunakan jari kita disebut dengan jengkal. Jika kita menggunakan kedua tangan kita direntangkan, maka disebut dengan satu depa. Jika menggunakan kaki, maka disebut langkah. Atau kita bisa menggunakan benda seperti tali. Mengukur panjang benda menggunakan satuan yang baku. Jika kita menggunakan satuan yang tidak baku, terkadang kita mendapati hasil yang kurang pasti. Karena panjang anggota tubuh setiap orang berbeda, maka dibuat alat ukur baku untuk memperoleh hasil pengukuran yang sama. Alat ukur baku yang dimaksud semisal meteran, penggaris, atau kaliper. Sehingga semua benda yang panjangnya 10 meter diukur siapa saja akan sama panjangnya 10 meter. Mari kita mempelajari tentang sentimeter menggunakan penggaris. Penggaris merupakan alat ukur baku. Pada bagian atasnya menunjukkan sentimeter, sedangkan pada bagian bawah menunjukkan inci. Sekarang, mari kita mengukur pensil berikut. Pangkal pensil dihimpitkan dengan angka 0. Ternyata ujung pensil berhimpit dengan angka 8. Jadi panjang pensil adalah 8 cm. Bagaimana jika benda yang diukur lebih panjang daripada alat ukurmu? Kita contohkan mengukur tali sepatu berikut menggunakan penggaris yang panjangnya 30 cm. Himpitkan pangkal tali sepatu dengan angka 0 pada penggaris. Tandailah tali sepatu yang berhimpit dengan angka 30 pada penggaris. Lalu lanjutkan pengukuran sampai ujung tali sepatu. Kemudian jumlahkan seluruh hasil pengukuran 30 cm ditambah 20 cm sama dengan 50 cm. Jadi panjang tali sepatu adalah 50 cm. Jika hasil pengukuran cm mencapai angka 100, maka 100 cm sama dengan 1 meter. Selanjutnya 1 meter ditulis 1 m. Jadi misalkan 125 cm sama dengan 1 meter lebih 25 cm. Nah, kini kalian mengerti kan tentang satuan meter? Jika tadi jarak minimal untuk menonton televisi adalah sejauh 4 meter, berapa sentimeterkah itu? Nah, kali ini kalian belajar banyak sambil berlibur. Sekarang Tika pulang dulu ya. Kita ketemu lagi di Go Smart and Fun. Dah. Satuan tak baku apa? Kemudian cara mengukur panjang tali sepatu. Jadi apa saja yang bisa kalian peroleh, yang kalian dapatkan terkait dengan materi besaran dan pengukuran. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.